Selamat datang di channel bonsai kayak saya. Assalamualaikum. Ini pagi-pagi teman-teman ya. Pagi-pagi mau ngontrol sancang. Ini mumpung lahannya di belakang rumah, jadi tak maksimalin terus ngontrolnya. Siang, pagi, sore, malam, tengah malam kadang. Oke, langsung saja ya. Nggak usah banyak ngomong-ngomong, karena ini bukan podcast, tapi ini apa ini? Ya terserah lah. Mari teman-teman kita cek-cek dulu. Kayaknya ada pembuatan karakter yang sudah mau jadi ya. Ini dulu si yang itu kurus kering kerontang. Kita bedah hasilnya. Ini dulunya ketok-ketok teman-teman. Ini masuknya susah, penuh dengan halangan dan rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Nah ini dulunya kering kerontang. Mana perbandingannya tadi? Ini saja lah, koreknya hilang. Ini saja perbandingannya, koreknya hilang. Jadi ini dulu tuh kurus kering kerontang teman-teman. Nah sudah 3 bulan, ini 3 bulan setengah berarti hitungannya. Ini hasilnya kayak gini. Tak sikati dulu. Saya punya sikat unik. Nah, ini sikatnya dari seling. Saya buat untuk menyikati jamur-jamur nih yang nunut hidup di pohon sancang saya. Karena kalau cuma sikat yang dari plastik tuh kurang ganas ya teman-teman. Jadi dia cuma bersihin apa namanya, lumutnya saja, jadi nggak bersihin jamurnya. Kadang kan juga ada kutu-kutu yang bikin sancang kita itu pelenyok-pelenyok. Saya bicara ada banyak bicara ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, ini kan dulunya langsung tak pecah dua dari kecil. Nah, ini program kilat 3 bulan selesai ya untuk masalah bodi dan tanganan. Nah ini tak pecah dua, jadinya gini enaknya teman-teman. Kalau di ground itu enak, cepet pecah dua itu. Yang los pucuk cepet juga mas. Iya kan, orang punya versi sendiri-sendiri, tapi nanti butuh pengepresan lagi dan nutup kambium lagi. Saya juga punya versi yang los pucuk, tapi nggak dari cangkokan ya, saya nggak pernah nyangkok. Versinya saya itu stek pucuk tapi 1 meter, 1,5 meter gitu. Nah jadi gini, ini udah nutup teman-teman ya, nggak mikir nutup lagi. Jadi bodi kaki ini udah sempurna dari awal. Bodi kaki udah sempurna dari awal. Terus bodinya sini sudah mecah dua, nggak perlu press lagi terus numbuhin tunas lagi ke samping, stang dan terusan. Oh enak kan? Jadi nanti untuk penutupan luka cuma di daerah sini, habis pengepresan stang pertama dan batang terusan. Nah sembari menunggu pembesaran kan kita nggak mikir lagi nanti nutup kambium atau gimana atau ngepres lagi. Maka dari itu kita buat karakter. Saya ini buat karakter belimbing. Ini alurnya udah penuh lagi teman-teman. Ini harus dikupas lagi, didalemin lagi biar alur belimbingnya tetap utuh. Dulunya ini enggak tak pisau ya teman-teman, tak getok. Kenapa tak getok? Sembari membuat alur itu sembari membengkakkan si badannya ini biar gemoy. Untuk bahasa sekarang kan gemoy ya teman-teman.
bukan semo, gemo sekarang. Ada istilah lagi, biar tobrut katanya, tapi saya nggak tahu tobrut itu apa loh ya teman-teman ya. Ini nah kayak gini dikupas lagi. Kalau bisa, pengalaman saya itu sampai kayunya, biar si kambiumnya tuh nutupnya ke dalam ya teman. Nah si ini kan, kenapa ini nggak dibuat alur sekalian mas? Kalau bebarengan nanti kulitnya lepas teman-teman ya, kulitnya nanti ini pecah kalau bebarengan. Makanya tak kasih jarak dulu. Jadi kalau program kayak gini atasan nggak mikir dulu, karena sudah mecah, terus kambium pasti nutup, nggak mikir nanti ngepres lagi terus mikir nutup lagi. Kalau bagi saya gitu, kelamaan ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain ya, nanti di-sharingkan ya, komen biar saya juga nonton, biar tambah ilmu lah. Nanti saya kan ada opsi banyak untuk budidaya sansang. Ini juga alurnya udah tenggelam, nah, di dalemin lagi sampai kayunya ya teman-teman, sampai mentok kayu. Kalau bisa kayunya juga dihancurkan sedikit, diambil sedikit. Ini dulu sebenarnya targetnya kayaknya mame teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu ya ini udah naik. Mana ini kan udah naik ya. Ini tak tambah sedikit pakai pisau saja, kalau diketok nanti bengkak, jadi nggak jadi ngepen. Nah, ini kan untuk terusan alur saja. Nah ini bisa jadi semol teman-teman, jadi si akarnya ini bisa jadi badan. Nanti ketika ini sudah akarnya bengkak, nih sejempol tangan, ini kan belum sejempol tangan ya, ini bisa jadi semol, jadinya lebih kokoh dan detail pohon itu lebih kelihatan teman-teman. Jadi begitulah pengalaman saya. Jadi kalau tak buat semol ini malah nanti detailnya lebih kelihatan dengan bodi segini. Jadi gerak badannya, dimensinya, ngesap-ngesapnya ini nanti kelihatan. Ini cuma 3 bulan ya teman-teman. Coba tak deketin. Nah, ini dulunya tuh cuma sebatang rokok mil itu kayaknya di konten tuh. Nanti tak taruh videonya di link, di videonya tak gambarnya tak kasih di video nanti. Nah ini cuma memperdalam nanti biar si kambiumnya itu nggak nutup rapet, jadi cuma belimbing-belimbing. Ini nanti juga ada pengepresan akar ya teman-teman. Ini belimbingnya dikasih dulu, tegasin dulu. Ini karena udah saatnya ngepres atas, mumpung sebelum atas belum tak pres, daun kan masih banyak, cabang masih banyak, nanti penyembuhan luka tuh lebih maksimal. Jadi tak buat seindah mungkin. Nah, karena saya juga kerjaannya kan deket, kerjanya bengkel, jadi setiap hari pulang. Tetap nanti ini nggak semua tak buat belimbing penuh ya teman-teman. Ada yang akar dominan besar nanti dibuat belimbing penuh, ada yang akar kecil nanti cuma belimbingnya seperlunya saja. Untuk akar ini dijamin muter nih, kelihatan semua. Kenapa nggak dipanen mas? Itu kan porsinya udah dapat. Ya ini saya mau buat karakter dulu. Orang nggak dijual, cuma buat konsumsi sendiri. Kok konsumsi sendiri, buat konten sendiri. Oke, yang ini udah selesai.
Nanti presnya nggak usah diliput ya teman-teman. Mau ngepres ya cuma kayak gitu. Atau ini bandingannya sama botol Salopambium. Ini kalau badannya segini, nah ini pas ini teman-teman. Ini kan masih besaran sih ini. Nanti badannya segini, wah pas semok montok melenok gemoy. Kita lanjut. Yang itu saja, kemarin udah tak kasih alur, tinggal mempertegas saja. Nanti keburu nutup teman-teman ya. Keburu nutup susah, nyusahin saya maksudnya. Ya, kalau si pohonnya sih nggak susah, malah dia luka sembuh kok susah. Ya susah saya, udah susah-susah bikin karakter, nutup lagi. Ini yang gemoy. Ini udah pernah tak absen di grup Sancang, tapi sekedar absen ya teman-teman, karena nggak dijual. Ini untuk maskot BGS bonsai gaya saya. Ini pisaunya juga beli di temen pembonsai yang dia jual gerabah, apa namanya gerabah ya, pokoknya barang-barang plastik lah. Kalau tempat saya namanya gerabah. Namanya Mas Aji. Mas Aji kalau nonton main-main Mas, saya kan udah main walaupun beli pot Mas. Terus yang sini, aduh kepalanya ini sambil bongkok teman-teman, karena di atas ada cabang. Jadi ini nggak perlu tinggi dan nggak perlu stangnya besar untuk membesarkan si body, karena tak ketok. Ini terima kasih saya sama Pak Rahman yang telah mengajari saya tiap hari. Nanti hari saya main ke rumahnya Pak Rahman. Kalau teman-teman mau belajar ya belajar sama Pak Rahman. Ini saya cuma sharing apa namanya, rutinitas saya merawat bonsai. Semoga teman-teman tambah semangat lagi, tambah giat lagi untuk berinovasi di dalam budidaya sancang ya. Ini dari belakang juga enak lagi. Ini terus susah. Ini ada satu dulu teman-teman. Ini juga mau tak buat karakter belimbing. Maaf ya, ini saya fokus ke pisaunya sampai kameranya lari kemana-mana. Ini sebelum kerja ngonten dulu, nanti uploadnya di wifi bengkel. Kalau bisa sampai kayunya. Kalau mau belimbingnya rada kelihatan ya rada lebar teman-teman. Nah, nanti kan kenapa sampai sini, nanti yang sini kan bengkak jadinya ngepen, sini besar sini mengecil gitu teman-teman. Ini nanti yang separuh ini ya, ini bisa jadi body. Kalau mau diturunin lagi juga bisa, nanti bisa jadi medium. Jadi biar nutup kambiumnya, biar akarnya saling berhimpitan, nanti kan nutup ya, jadi body dia. Enakan gitu teman-teman. Maaf ini kameranya, enakan tuh buat bodinya tuh sama akar juga, jadi lebih cepat bengkak. Karena akar kan bisa diatur bengkaknya kita mau seberapa. Nanti kalau akarnya sudah menyatu, jadi nggak perlu nunggu ini besar sekali, nggak perlu. Jadi dengan bodi dari akar nanti bisa bengkak. Itu saya pernah mendengarkan penjelasan dari YouTube kayak gitu.
dari teman YouTube itu kayaknya masuk akal sekali, dan ini sekarang saya praktek. Dulu pasti pas 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, sekarang ini sudah praktek sendiri dan merasakan nikmatnya, hasilnya, kepuasan berkreasi di dunia tanam menanam, hidup menghidupkan. Kok menghidupkan, yang menghidupkan Allah, kita hanya merawat saja. Makanya kita harus alhamdulillah. Ini tak bersihin dulu jamurnya biar sehat dia. Nanti kalau enggak badannya kulitnya itu rada enggak sehat, itulah teman-teman, rada enggak mau berkembang, apalagi yang kutunya warnanya kayak kayu itu bikin kulitnya itu kambingnya dihisap. Nah, ini namanya memanfaatkan kemampuan sel darah putih sancang. Sancang ini punya sel darah putih teman-teman ya, yaitu kambium. Seperti di dalam tubuh manusia, sel darah putih itu dia bekerja mencari luka untuk ditutup. Nah, ini si kambium ini juga dia mencari luka untuk ditutup lukanya itu teman-teman. Maka kalau diketok kan memar dia. Selain memar kan dia ngelupas sedikit kan, yang diketok, arah diketok itu ngelupas sedikit kulitnya. Terus tekstur dalam kayunya itu kan pasti rusak lah, rada keangkat lah atau mekar. Nah, nanti tuh si kambium bekerja, dia kerjanya yaitu nutup lukanya. Lah kalau nutup lukanya hasilnya nanti bengkak karena sudah kena getokan tadi kan, teksturnya memar, jadinya bengkak teman-teman. Itulah analisa saya ya. Mungkin teman-teman punya analisa lain, nanti dibagikan di kolom komentar. Oh iya mas, aku punya pengalaman kayak gini, atau coba nonton video saya mas, saya kayak gini. Oke mas, kita saling berbagi, nanti tak praktekin di bahan saya biar bahan saya makin super duper. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, ini bodinya nanti teman-teman juga bosan. Semoga bermanfaat ya. Apa namanya, sharing perawatan sancang saya. Ini nggak podcast, tapi ya banyak ngomong sedikit, nggak apa-apa lah daripada sepi. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam dari Grobogan, Jawa Tengah. Nanti kalau ada yang teman-teman lewat Grobogan, monggo mampir saja. Ini kan ya enak kan, bodinya nanti bisa jadi small. Kalau ini berhimpitan sudah saling besar ya, minimal segini dah, nanti enak teman-teman saling berhimpitan. Oke, selain berhimpitan nanti jadi belimbingnya belimbing akar, jadi natural. Ini cuma jadi terusan belimbing, jadi nggak perlu dalam-dalam. Oke, malah ngeriam terus ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam satu hobi bonsai Purwodadi, Grobogan, Indonesia Raya Merdeka.